وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدنا ومشايخنا ومعلمنا وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الأطول شيخ مولانا محمد بن عبد الكريم السمن المدني وإلى روح البلاد شيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلام بيان ثم إلى روح الشيخ مولانا شيخ عبد الصمد الفالباني وإلى روح الشيخ مولانا غصب الأنوار بن حجي إسماعيل البنجري وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الشيخ مولانا شيخنا زين بن عبد الغني شيخ مولانا محمد سرواني عبد البغير وسمى الموليا ثم إلى روح الشيخ مولانا أدنان يحيى اللبي ثم إلى روح شيخ مولانا محفوظ أمين بن حجي محمد رمي ثم إلى روح أخينا حجي أبو الحسن بن حجي إدار وأصولهم وفروعهم أن الله الكريم يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونباتهم وخصوصياتهم في الدين والدنيا والآخرة فأن الله يرزقنا فحم النبيين وكمال الإيمان والإسلام بسر النبي وآل النبي وبشرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumikum bid darain. Amin. Maka engkau mesti sembahyang 5 kali setiap hari, turut menolong pekerjaan ibu bapak, hadir belajar setiap hari di madrasah dan menepati janji dengan kawan-kawan engkau. Maka janganlah engkau berlaku tidak benar seperti dari rumah engkau menuju madrasah tetapi engkau tidak sampai ke madrasah. Engkau hanya pergi bermain-main. Adalah yang seperti ini sangat melukai hati ibu bapak engkau dan engkau juga rugi kelak nanti ila akhirih. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang penuh mubarakah ini alhamdulillah kita bersama-sama berkumpul bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini dan di bulan yang sangat mulia pula untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan sambil menanti-nanti waktu isyraq. Kita isi waktu yang penuh manfaat ini dengan duduknya kita berada di majelis ilmu agama. Dan jangan lupa untuk berniat i'tikaf di dalam ini masjid dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati sahaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah, agar kita mendapatkan nilai tambah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan duduknya kita berada di majlis ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat
segala amal ibadah kita mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala kesalahan, segala amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah. Segala dosa dan kesalahan kita, kealfaan, kelalaian kita serta ketaksiran kita mudah-mudahan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan akan semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah selalu kepada keharibaan junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan juga para pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah, sekarang kita berada di hari yang ke-12 dari bulan Sya'ban. Tidak lama lagi kita akan berjumpa satu malam, yang malam itu adalah malam yang dijanjikan dan dikatakan oleh baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah malam yang sangat mustajab. Kapan kita berdoa, doa kita pasti akan diijabah. Kapan kita meminta, permintaan kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kapan kita beristighfar, istighfar kita pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam itu dari awal malam maghrib sampai subuh, di mana Allah berfirman, hal min sa'ilin fa'u'tilah. Siapa yang meminta, ujar Allah, aku beri permintaannya. Wa hal min da'in fa'ujibulah. Siapa yang berdoa, doanya pasti akan aku ijabah. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Siapapun orang yang memohon ampunan, meminta ampunan kepada Allah, aku ampuni, ujar Allah. Yang kata-kata ini hanya diungkapkan oleh Allah selain daripada 5 malam yang Nabi nyatakan, itu hanya Allah ungkapkan menjelang adzan subuh. Ya, kita berada satu malam nantinya di malam nisfu Sya'ban, di mana baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khamsu layalin la turaddu biha da'watun. 5 malam ujar Nabi, apabila kita berdoa, doa kita pasti diijabah. 5 malam bila kita beramal, amal ibadah kita pasti akan diterima oleh Allah. Yang pertama, awwalul lailatin min Rajab, malam pertama Rajab sudah lewat. Yang kedua, walailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Semat lagi, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Dan yang ketiga, walailatul Jum'ati, malam Jumat tadi malam. Bahkan dalam hadis lain, siang Jumatnya pun demikian. Ya, yang keempat, walailatul Aidil Fitri, malam hari raya fitrah. Dan yang kelima, walailatul Aidil Adha, malam hari raya kurban. Nah, kemudian malam nisfu Sya'ban ini baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam pun didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Di dalam hadis disebutkan, atani Jibrilu min lailatin nisfi min Sya'ban. Datang kepadaku, ujar Nabi, di malam nisfu Sya'ban. Wa qala, seraya malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, ujar Jibril, wahai Muhammad Rasulullah, hadhihi lailah tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Ini malam nisfu Sya'ban, Allah bukakan semua pintu langit dan pintu rahmat. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam bukan saja menginformasikan bahwa malam ini semua pintu langit terbuka, pintu rahmat terbuka. Nah, malaikat Jibril memaksa kepada baginda kita Nabi, "Faqum, ayo bangkit." Ya, ayo bangkit, ujar malaikat Jibril, "Fasalli, perbanyak salat dan perbanyak
Fasolli dua maknanya, perbanyak sholat dan perbanyak sholawat. Ini malam nisfu Sya'ban kita disuruh memperbanyak sembahyang, memperbanyak bersolawat kepada baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat aja kita sembahyang di malam nisfu Sya'ban, nilainya kita pasti akan melebihi daripada beribadah 400 tahun. Masya Allah. Ini satu keberuntungan dan anugerah Allah yang Allah berikan, yang harus kita sambut dengan rasa syukur. Malam itu betul-betul kita hidupkan dengan ibadah. Ya, perbanyak sholat, perbanyak sholawat. Warfa' ra'saka wa yadayka ila sama. Menjadi Jibril, angkat kepalamu dan angkat 2 tanganmu ke langit. Perbanyak meminta, perbanyak memohon. Ini kita orang awam ini bingung kayak apa caranya. Nah, lalu dibimbing oleh para ulama, diberikan aturan cara untuk supaya mudah dan nyaman beribadah. Ya, maghrib berjamaah, setelah maghrib berjamaah, kemudian sebelum maghrib disuruh memperbanyak istighfar, menjelang malam ijabah. Ya kan, menjelang itu kita disuruh memperbanyak istighfar. Hanya mengumpul sembahyang berjamaah maghrib dahulu. Ya kan, setelah selesai sholat maghrib, selesai wiridan, nah kemudian membaca sembahyang sunnat awwabin 6 rakaat usahakan. Ba'diyah maghrib, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat hajat. Ya kan? Kalau ulama salaf dahulu kalau sembahyang awwabin itu 6 rakaat ini 3 ini. Ba'diyah maghrib, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat hajat. Sunat taubat, sunat hajat boleh berjamaah. Karena termasuk sembahyang sunat tarawih. Sayyid Muhammad Ali mengatakan kalau sembahyang sunat tarawih, walaupun Nabi tidak pernah mencontohkan, tapi Nabi tidak pernah melarang. Oleh karena itu kata beliau boleh berjamaah, cuman jangan dikatakan sunat berjamaah. Ya, saya pernah mengatakan sunat berjamaah ya bid'ah, tapi boleh. Ya, baca Yasin ulang 3 kali. Kenapa jadi Yasin? Karena mudah dibaca. Yang kedua, Nabi menyatakan inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Yasin 5 quri'anlah. Tiap-tiap sesuatu ujar Nabi itu ada hati. Hatinya Quran, surah Yasin. Ya, hatinya Quran itu surah Yasin, artinya penting benar. Bahkan Nabi melanjutkan Yasin apa yang kita niatkan. Nah, di malam itu kebetulan malam yang penuh ijabah, kita disuruh banyak berdoa, meminta pasangan niat betul-betul. Ya disuruh berniat. Apa niat kita sesuai dengan anjuran Nabi? Kita ini bingung kayak orang awam, karena disusunahkan oleh para orang saleh, para ulama, supaya niat kita tuh mencakup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya baca Yasin, niat yang pertama, mudahan berkat surah Yasin Allah panjangkan umur kita di dalam taat ibadah. Namun Allah kabulkan, kita sudah termasuk khairun nas man qala umrun wa hasuna amal. Ya kan, dan Nabi sebaik-baik manusia yang diberikan panjang umur, taat ibadah. Ya kan, Yasin yang kedua mudah diluaskan rezeki yang halal, urusan dunianya yang mudah. Ya, Yasin yang ketiga mudahan husnul khatimah, urusan akhirat. Masya Allah, ulama menyusunkan niat, bacakannya kali ini apa niat kita bingung. Kalau bisa sembahyang sunat tasbih ulang. Sunat tasbih sangat dianjurkan, bahkan Nabi menganjurkan kalau bisa setiap hari atau setiap malam. Orang dulu paling menyebut sembahyang sunat tasbih ini sembahyang sunat kifaratul dzunub. Karena Nabi menyatakan
ya sembahyang sunat tasbih akan mengampuni, mengkifarati dosa-dosa yang sangat banyak, yang disengaja, yang tidak disengaja, yalah, yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tidak nampak. Masya Allah, sembahyang sunat tasbih, yakah 4 rakaat. Boleh dia berjamaah, cuma namunnya ditanya mana afdalnya sembahyang sunat ragaib, baik sembahyang hajat, baik sembahyang sunat tasbih, sembahyang sunat taubat, sembahyang apalagi sembahyang duha, ya kan? Afdalnya tuh kalau pian terlaksana mun pian tagawi bagus sendirian. Mun tagawi lah amunnya kada bagus berjamaah. Kalau emang amalkan hadis misalnya afdal masing-masing imam mengatakan kita sembahyang tasbih di rumahnya masing-masing lahnya afdal. Kira-kira imam pun kada menggawi juga kiranya boleh. Ya sembahyang sunat tasbih pulang. Ya makanya kita berjamaah supaya nyaman, gampang, ya kan? Berdoa di sana memohon selesai sembahyang tasbih. Nah boleh ke rumah baca pulang tasbih Nabi Yunus. Kita banyak mengaku salah, mengaku zalim, baik zalim terhadap diri sendiri, zalim kepada Allah, ingkar janji, ya kan? Zalim kepada sesama. Yang disuruh membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 2375. Dan orang soleh mengatakan siapa membaca itu tepat pada malam nisfu Sya'ban, ya kan, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 2375 akan terlepas dari segala bala musibah, nang musibah penyakit apapun yang membawa aib dirinya. Setahunan dipelihara oleh Allah. Jadi 6 tahun tadi membaca tasbih Nabi Yunus, lalu meninggal sendiri, dikatakan misalnya corona, mustahil. Tuhan sudah menjamin. Ya paling penyakit bawaan benar paling jantung, paru-paru. Nah cuman karena musimnya penyakit corona apapun bila masuk rumah sakit hingga minyak corona saja. Mun ma'amalkan ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 2375 dijamin dalam setahunan tidak akan mendapatkan musibah dan segala macam penyakit yang membawa aib dirinya. Corona tuh aib kada, mbak. Buktinya kada boleh dielangi, ya kan? Diproses oleh pihak rumah sakit aja, dimandiinya, sembayangannya tahu, pakai cara memandi gitu juga. Dimandiinya kada tahu juga, informasinya ada akan dimandii. Naudzubillah. Maka dia mengatakan apabila kalau kita diinformasikan misalnya corona di rumah sakit, diproses oleh pihak rumah sakit, ya kan, kemudian dikubur langsung. Kalau kita ragu-ragu, nih mayat sudah dimandiikah belumkah, wajib dibongkar. Wajib dibongkar. Yakin sudah dimandikan, tapi mati menghadap kiblat apa ada? Dielangi jangan ada boleh, kadang-kadang disentuh kada boleh, kayak meletakkannya. Ragu-ragu kita menghadap kiblat kada diletakkan dalam kubur, wajib dibongkar. Jadi hati dikontrol, petinya dibuka seakalnya, ya Allah, kain kapan di dalamnya ada baju kaos, baju kaos masih bisa orang panjang, dimandiilah mayat tak daun masing-masing. Nih zamannya, ya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 2375 ada waktu, ya kan? Membacanya terserah sambil duduk, sambil santai, sambil nonton TV kan, sambil ngopi kan, asal dibaca. Nah juga sambil ngopi, sambil makan kacang, tuntung makan kacang, tasbihnya tetap baca.
Lah sambil dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bujur-bujurlah membacanya, jangan terlalu cepat kalau ternyata salah. Orang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sini kada la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha anta subhanaka inni kuntu. Nah, salah lawan hitungannya bujur-bujur. Tasbihnya itu mengetik, jangan kira sekali baca ketiknya 2 kali. La ilaha illa subhanaka baca atau tasbih ketik harus orangnya membaca lambat, hitungannya pas-pas. Nah, ini ada keistimewaannya. Namun kada pas guru membaca misalnya kurangkah, tetap dapat pahala membaca tasbih, cuman manfaatnya tidak dapat. Manfaat yang 2375. Lah ada waktu lagi mantuk baca salawat perbanyak karena ini bulan salawat. Kada ada sesuatu paling beruntung umat Rasulullah kecuali orang yang lisannya senang bersalawat. Baca salawat, nang salawat pian itu nang pian nyaman supaya kalau banyak hitungannya pendek salawatnya. Ya kan? Allahumma shalli wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca malam itu perbanyak sholawat karena malam itu pas turunnya ayat Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Para ulama salaf, ulama-ulama dulu, orang-orang yang soleh apabila berada di bulan Sya'ban mereka sangat menganjurkan untuk memperbanyak sholawat karena di bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan dalam riwayat dalam hadis seluruh amal ibadah hamba itu antara diterima atau ditolak. Sembahyang kita kada tahu diterimakah kada kan? Puasa kita kada tahu diterimakah oleh Allah kada kan? Zakat kita, sedekah kita, umrah kita, haji kita belum tahu lagi diterima atau kadanya. Illa salat ala nabi, kecuali salawat kepada baginda kita Nabi yang pasti diterima kada bakal tidak. Ya lah, kita membaca dalam keadaan hudur hati kita lawan Nabi, kita membaca tidak dalam keadaan rindu lawan Nabi, kita membaca dalam keadaan lengah hati kemana-mana tapi salawat Allahumma sholli ala Muhammad tetap diberikan ganjaran 1 salawat 10 rahmat. 10 salawat 100 rahmat, 100 salawat 1000 rahmat, 1000 salawat Allah berikan haramkan jasadnya disentuh api neraka. Tapi kalau kita membaca dengan kalam hudur, hati kita rindu lawan Nabi, ya hudur hati kita rindu lawan Nabi, 1 salawat melebihi bacaan kita berapa. Malaikat kenapa mencatat lagi? Itu hebatnya salawat. Masya Allah, mudahan lisan kita dimudahkan oleh Allah untuk memperbanyak di antara zikir salawat kepada baginda kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kemudian esoknya di hari yang ke-15 sunat puasa nisfu Sya'ban sunat. Dan Nabi siapa puasa di bulan Sya'ban 1 hari aja Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Masya Allah lah. Hari ke-15 biar kawa puasa, 16 libur kada puasa lagi, jangan lagi puasa sunat haram lah, puasa sunat kada boleh lagi kecuali artinya ada yang masih diperbolehkan bagi orang yang masih ada qadaan Ramadan, yang masih ada hutang Ramadan, terutama para perempuan nih, ibu-ibu yang masih belum bayar hutang di bulan Ramadan. Ya kan, setelah nisfu Sya'ban masih dituntut wajib bayar. Jangan sampai tiba pada Ramadan yang kedua double karena bayarannya. Di samping mangqadha dan wajib bayar fidyah. 1 harinya 1 liter. Ya kan? Ini penting kecuali puasa qadhaan. Yang kedua bagi orang yang sudah terbiasa Senin Kemis. Nah, sudah terbiasa kada pernah lepas Senin Kemis, hari itu masih boleh puasa walaupun setelah lewat nisfu Sya'ban. Ya kan? Ini mudah-mudahan. Lalu ujar malaikat Jibril alaihissalam, apapun yang dia minta, apapun dia beristighfar, semuanya dosa pasti diampuni oleh Allah. Doanya pasti akan diijabah kecuali
jangan sampai ada satu di antara 10 macam. Pertama, asyirku billah, orang yang syirik dengan Allah, kita jangan sampai. Makanya kita wajib belajar ilmu agama, belajar ilmu tauhid, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, jangan sampai ada kedua di dalam hati kita selain Allah. Kita kadang-kadang kada terasa berobat bisa syirik, pun kada belajar ilmu tauhid. Jangan berusaha bisa jadi syirik kalau kita kada belajar ilmu tauhid. Namunnya belajar, makanya Nabi menggembleng sahabat 13 tahun khusus masalah tauhid. Ya kan? Lagi lemahnya iman, dilarang ziarah. Sudah mantap iman kayak apapun, ya Nabi silakan ziarah, terserah. Minta kayak apa cara minta, tetap terserah. Kenapa? Karena sudah mantap di hatinya. Kawat sudah membedakan mana khalik, mana makhluk. Ya kan? Sehingga nanti kita kada khawatir lagi syirik. Kata para sahabat, asyirku billah, belajar ilmu tauhid. Kita masih belum selesai lagi membicarakan ilmu tauhid di Cipat 20, ya kan, di malam Senin. Nah, itu diumumkan karena insya Allah malam Senin maghrib isya tanggal 4, waktunya mulai maghrib sampai isya di Masjid Al-Muhajirin Kolam Renang. Ya kan, itu insya Allah kena datang tamu Habib Ahmad bin Jindan dari Jakarta. Ini Masya Allah luar biasa. Ya kan, tanggal 30 malam Arba setelah sholat isya, tempatnya di Masjid Al-Jafri, Masjid Putih. Setelah sholat isya lah, jangan maghrib kena datangan. Setelah sholat isya dalam rangka menyambut Ramadan dan penggalangan dana untuk merehab masjid bagian depan lagi. Mudah-mudahan kalau kita datang. Ini bulan Saban disuruh kita banyak bersedekah di antaranya. Nah, ada duitnya, nah kadada sedekah tenaga kan menghadiri, ya kan? Itu di antaranya nih, bagus benar. Jadi di malam subuh jangan sampai kita syirik. Yang kedua, wala sahirat, orang yang percaya lawan sihir. Sihir ini orang yang bersahabat lawan hantu, membubuhan gunung-gunung sana. Mau di Jawa tuh kan santet kalau kan. Nah, kalau dia menyantet orang, kita mau bahkan bikinnya percaya pulang sama kalau boleh. Ya kan? Kalau di sini parang maya lah. Nah, marang maya. Ya kan, guna-guna macam-macam ya Allah. Nah, yang ketiga wala kahinan dukun, paranormal. Nah, ini paranormal ini sama lawan tuan guru pakainya bersurban juga biar guru ulun memadahakan, pian mau nyata elangi potongan kayak tuan guru, pian mengira tuan guru, ya lah mengira orang alim, mengira kasar. Bila datang ke rumahnya Jesidin nih, guru mengisahkan bila katuju bapandir, tadi jadi tuh sanggul datang. Nah, tadi jadi tuh kalampayan datang, tuh jin orang bersahabat. Jangan percaya. Nabi sudah melarang. Kada boleh kita percaya lawan tukang dukun. Dan kita apabila percaya kemudian ingin baelang, hendak baelang ke rumahnya aja sudah ditutup oleh Allah. Hukumnya haram. Amal ibadah kita habis terkikis, kada diterima lagi oleh Allah. Ya kan? Apalagi di meja ini misalnya ada kopi dan penyukam bang, sudah nyata. Kita banyak ketujuh benar kita nang apa ketujuh apa ngarannya nih. Cari ibu panglaris. Ya lah, adukun. Ya, ini syarat cara-caranya kayak orang kita juga orang beriman sudah banyak sedekah bagus saja. Cuman akidah kita dialihkan. Ya, kalau minta lawan tuan guru, lawan ulama, tuan guru, ulama minta kepada Allah. Jadi kita menjadikan guru ini sebagai perantara lawan Allah. Amun lawan dukun, paranormal, kita menjadikan si jin perantara untuk minta lawan jin. Nah ini akidahnya. Nangkapat musahinan, orang yang tidak tegur sapa lebih dari 3 hari. Maaflah, orang banyak kita yang kada barawaan, tidak tegur sapa lebih dari 3 hari, jangan sampai. Haram. Nabi mengatakan lepas dari umatku orang yang lebih dari 3 hari tidak tegur sapa. Sehari aja kada boleh, haram hukumnya, apalagi mau lebih dari 3 hari. Jualan sudah, kita bakal mati pada saat.
Ya, datangi jiran tetangga yang kita tidak tegur sapa. Kita minta ampun, minta halal. Siapa yang paling duluan minta ampun, minta maaf itu orang paling bagus. Ya kan? Yang kelima murbidu khamrin, orang yang mabuk, mengkonsumsi obat terlarang, yang kada taubatan sudah. Ya kan? Musirun ala zina, yang keenam. Nih, membawa pacar. Ini kuitan membiarkan anak pacaran sama. Itu masuk bagian daripada zina. Membiarkan anak dibawa orang. Dihalangi pulang oleh orang laki-laki yang bukan muhrim, ditinggalkannya berduaan, tuh kuitan dayus. Kada masuk surga dayus. Artinya amal ibadah ditolak oleh Allah. Dampinginya bilanya berduaan, jangan dibiarkannya berduaan. Jangan dibiarkan anak kita dibawa laki-laki yang bukan muhrimnya atau pacarnya, paman atau kandaran. Jangan diizinkan. Bila pian mah idinakan apalagi mah tenang bener melepasinya, tu dayus kena masuk surga. Biar bahimat ke majelis kena masuk surga. Ya kan? Akilur riba nang ketujuh pemakan harta riba. Ini nang masih aja lagi ketujuh pinjam uang dengan cara bunga. Riba pinjam. Sekolah kan SK kada sing lulusan sampai S berapa sudah kada lulus. Nyajuan sudah hampir, yang sudah terlanjur lunasi lakas taubat hampir, jangan lagi. Dan orang yang pemakan harta riba dinyatakan oleh Allah musuh Allah. Dua dalam Al-Quran dinyatakan musuh Allah, pengguna riba dan orang yang memusuhi ulama, memusuhi wali Allah. Dan Habib Rizik kita doakan mudahan cepat beliau, proses beliau mudahan cepat selesai, mudahan dibebaskan tanpa syarat. Kita minta lawan Allah aja, kita masing-masing berdoa. Ya, berdoa kita lawan Allah aja lagi serahkan. Makanya doa punut bagus kita baca doa Habib Abdullah Al-Haddad. Allahumma rfa'anna wa anhum syarra zalimin. Bayangkan beliau di hati kita supaya lepas beliau itu daripada kejahatan orang zalim, dan minta lawan Allah zalim, kezaliman tersebut dibalas oleh Allah. Kayak pacarannya di masjid tak kayak pasita, terserah Allah aja lagi segera. Ajilan ghaira ajil, minta supaya segera. Berkat doanya Habib Abdullah Al-Haddad mudah Allah mengabulkan. Ya, masya Allah, malam yang tamami muslimin. Siapa kadang merasa khawatir, merasa kecewa, merasa sakit hati urusan orang beriman, apalagi ulama, apalagi zuriyah Nabi. Yang dianiaya, dipitnah, dizalim, kita rana, kita tenang, kita kadang merasa khawatir, kalau merasa sakit hati, kayak golongan kami jangan. Minimal doa kita mendoakan. Ya kan? Nah kemudian orang yang ke-8 akul walidain, orang yang durhaka dengan orang tua. Jangan sampai. Ini bulan Sabar, kesempatan kita minta ampun, syukur kita lawan Allah. Jangan datangi orang tua kita, silaturahim, mun ada rezeki bawa hadiah. Apalagi malam nisfu Sabar di baru sebentar, mama tu marakan anak yang bagus, kuitan yang lagi tu marakan, tapi sarung yang baik, pakaian yang baik untuk beliau senang. Kita membalas orang tua kadang awal cuma disuruh untuk menyenangkan hati orang tua. Kita jadi suruh membalas kadang awal menyenangkan, kita disuruh. Hati orang tua bilanya senang, Allah pun akan senang. Hati orang tua bilanya redha, Allah pasti redha. Allah fi ridhal walidain. Ya, ke-9 terakhir, yang ke-9 an-nama, orang yang anjuratan, terakhir ke-10 qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim lawan keluarga gara-gara berebut waris. Ya kan? Urusan anak kadang-kadang ya menyebabkan silaturahim putus lawan keluarga. Jangan sampai, Tuhan pun memutus dengan rahmatnya. Mudah-mudahan kita terhindar di antara 10 perkara, lebih-lebih nanti di malam nisfu Sabar. Ya, mudahan malam itu kita dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Amal ibadah semuanya diterima, istighfar kita, menyerahkan dosa kita habis diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan panjangkan umur kita bertemu di bulan suci Ramadan. Mudah Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Mudahan bulan suci Ramadan yang akan kita hadapi, kita bertemu bermanfaat, bernilai yang sangat besar ya, yang diberikan oleh Allah lawan kita berataat. Dan mudah-mudahan akhir Ramadan nanti kita betul-betul mendapat
mendapatkan pendidikan Idul Fitri. Amin. Amin. Allahumma amin. Salah dan memaafkan dan mohon maaf pada bacaan kita menghadapi malam nisfu Sya'ban, jadi sedikit agar kita memperhatikan. Kita ada tahu lagi di antara kita mungkin ada yang putus silaturahim, ada yang tidak tegur sapa, ada yang masih hati ketujuh lawan Allah dukun paranormal nih. Jangan hati-hati aja kita. Jangan sampai, ya kan? Itu malam yang istimewa. Mudahan diterima oleh Allah. Amin. Salam dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'inna 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ala kulli hal wa na'udzu bika min ahli an-nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ada jualan. Yang dulunya